Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Pardi akan menjelaskan mengenai penjelajahan bangsa Inggris yang sampai ke Indonesia, yang selanjutnya menjajah wilayah Indonesia, terutama ketika masa pemerintahannya Raffles. Namun, pada kesempatan kali ini, Pardi hanya menjelaskan mengenai bagaimana Inggris, sebuah negara maritim yang kemudian bisa sampai ke wilayah Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Seperti yang kalian ketahui bahwa setelah Konstantinopel itu dikuasai oleh Islam, kemudian wilayah Konstantinopel ditutup perdagangan kepada orang Eropa. Orang Eropa mau tidak mau harus mencari sumber rempah-rempah. Nah, maka dari itu muncullah dua negara awal yang kemudian mencari sumber rempah-rempah, yaitu Spanyol dan Portugis. Pada kelanjutannya, Portugislah yang sukses mencapai ke wilayah India yang kemudian sampai ke wilayah Nusantara, terutama wilayah Malaka sebagai pasar dan Maluku sebagai sumber dari rempah-rempah yang paling utama di dunia. Maka dari itu, eh, Portugis atau Portugal itu mampu mampu menjual rempah-rempah yang berasal dari wilayah Nusantara dan dibawa ke negara atau kerajaan dari Portugis sendiri. Nah, pasar dari Portugis itu adalah kota Lisbon. Jadi kota Lisbon ini merupakan kota perdagangan rempah-rempah setelah Konstantinopel ditutup. Pada perkembangannya, Lisbon atau Lisabon ini menjual rempah-rempah dari Nusantara dan kemudian diperjualbelikan ke seluruh Eropa. Nah, jadi Lisbon atau Lisabon ini sangat penting kaitannya dengan jual beli rempah-rempah di wilayah Eropa. Selanjutnya, setelah Lisbon berkembang begitu pesatnya dengan komoditas yang didapatkan ketika mereka sampai ke wilayah Asia, terjadilah perang antara Inggris dan Portugis. Hal ini kemudian menjadikan hubungan perdagangan di antara keduanya terganggu. Maka dari itu, Inggris mau tidak mau mereka harus mencari sumber rempah-rempah sendiri eh, untuk menjualnya di wilayah Inggris, untuk memenuhi kebutuhan rempah-rempah di wilayah Inggris. Nah, maka dari itu kemudian muncullah penjelajahan bangsa Inggris untuk mencari rempah-rempah, diantaranya untuk sampai ke India dan kemudian dilanjutkan sampai ke wilayah Nusantara. Perdagangan Inggris, penjelajahan Inggris sampailah ke wilayah India. Di wilayah India ini kemudian didirikan sebuah organisasi perdagangan yang dinamakan EIC, yaitu East India Company. Ini didirikan pada tahun 1600 di wilayah Calicut, India atau Kalkuta. Kemudian setelah Inggris mendirikan EIC, kemudian dilanjutkan ketika abad ke-18, Inggris melanjutkan perdagangan sampai ke wilayah Indonesia. Di wilayah Indonesia atau di wilayah Nusantara, Inggris harus bersaing ketat dengan kongsi dagang dari Belanda, yaitu VOC. Kemudian di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Lord Minto, Inggris yang eh, berada di wilayah Kalkuta atau Kalikut melakukan ekspedisi untuk merebut wilayah Belanda yang ada di Indonesia. Jadi terjadilah perang antara pihak Belanda dengan Indonesia yang kita ketahui sehingga memenangkan pihak Inggris yang kemudian bergantilah penjajahan ke penjajahan Inggris di wilayah Indonesia. Nah, jadi sejarah singkat dari penjajahan bangsa Inggris pada masa awal kira-kira seperti itu. Yang dapat kita simpulkan bahwa Inggris berbeda dengan negara-negara lain seperti Spanyol, kemudian Portugis, kemudian ada Belanda.
Inggris datang ke wilayah Indonesia itu pada masa pertengahan penjajahan di abad ke sekitar 18. Kalau seperti Portugis, Belanda, dan Spanyol itu datang pada masa awal. Nah, jadi perbedaannya kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih telah menyimak. Semoga apa yang Pak Ardi jelaskan ini dapat masuk ke pikiran kalian, dapat kalian pahami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung di komentar. Kemudian next, selanjutnya kita akan membahas mengenai penjajahan bangsa Inggris di wilayah Indonesia, terutama penjajahan dari Raffles dan Ian William Jensen. Oke, terima kasih.